Selamat siang, Shalom pemirsa sekalian, senang sekali di kesempatan kali ini kami bisa menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda? Kami harapkan penuh sukacita Anda yang saat ini bersama dengan keluarga ataupun juga melakukan aktivitas Anda yang lainnya. Di kesempatan Mimbar Agama Anda untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang hari ini tentunya akan berbicara mengenai berani tampil beda gitu. Karena memang sebagai seorang Kristen atau yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tentunya identitas kita juga harus berbeda dengan orang-orang lain. Dan tentunya kita akan membahas ini bersama dengan hambanya di studio. Sudah hadir Bapak Pendeta Barmius Bangun Pamudi. Beliau adalah Gembala Sidang dari GPDI Al Shalom Jakarta. Langsung saja saya sapa dulu. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabar Pak Pendeta? Ibu Rita. Iya, dengan Ibu Ria. Ibu Ria, Okay. puji Tuhan. Ya. Kita berbicara mengenai berani tampil beda. Kami saya ambil topik tentang Elia. Ya, di satu zaman di mana tidak ada orang yang berani mengambil sebuah keputusan ketika berhadapan dengan pressure, ya, masalah yang tekanan yang berat, ya. Puji Tuhan. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, ya, hari ini mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 24. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Ibrani 13 ayat yang 8 dijelaskan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. He is the same yesterday, today, and forever. Saudara tahu rupanya hidup ini ada 3 lembar. Hari ini, ya, hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Mungkin waktu itu saudara menghadapi masalah dan saudara bilang, "Oh Tuhan, saya berat sekali menghadapi ini." Yap, saya mengerti. Mungkin hari ini juga saudara masih tetap sama menghadapi itu. Ibu, saya percaya ketika engkau bisa menangkap firman yang ada apinya ini, saya percaya hidupmu akan berubah. Masih ada 1 lembar lagi. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma 8 ayat yang ke-28 disinggungkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita berbicara soal Allah menyertai kita dalam konsep ketentuan hidup kita, jangan. Karena Allah turut bekerja, betul. Alkitab menyebutkan bahwa ketika kita berbicara soal Allah menyertai kita, kata Immanuel itu bukan hanya Allah menyertai kita, tetapi kita juga menyertai turut sama Allah. Itulah Immanuel. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi siapa? Bagi orang yang berharap penuh kepada Dia. Hidupnya benar. Saudaraku, ingat, Allah kita adalah Allah yang ada-ada saja. Dan Allah kita punya selera tinggi. Haleluya. Kalau saudara membaca di dalam Matius 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan gini, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, 'Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberikan mereka makan.' Jawab mereka, 'Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan.' Yesus berkata, 'Bawalah kemari kepadaku.'" Perhatikan baik-baik saudaraku. Di sini disebutkan kata harus disimpulkan di dalam bahasa Yunani, yaitu homice, bercanda. Hei, Allah kita adalah Bapa yang mengerti kekuatan kita. Suatu ketika saya pulang
dari pelayanan, saudaraku, anak saya sedang main game, saudaraku. Dia main perang-perangan begitu. Ya akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dia anak saya berkata, papa, lihat papa, begitu. Saudaraku, oh iya, saya lihat gitu. Apa yang terjadi? Saya kutik, saudara, gamenya itu. Dari level 1 ke level 2. Wah, ini berat, Bapak. Tak kutik lagi 2. Aduh, tambah berat, Bapak. Tak kutik lagi, saudaraku. Sampai level 4, saudaraku. Kebingungan. Ketika anak saya mulai, saudaraku, kalah dalam pertempuran game ini, tangan saya, saudara, saya pegang mouse-nya. Menang, saudara. Kenapa? Saya sudah level 5, saudara. Haleluya. Saudaraku, dengar baik, bu, dengar. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atasmu. Allah hanya bercanda. Jika engkau tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Bapa dunia saja mengerti apa artinya tangisan, apa artinya kelaparan bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Ya, ini sangat menarik sekali gitu Pak Pendeta. Nah sekarang mungkin bagaimana cara Elia untuk bisa memenangkan pertandingan yang tidak seimbang? Kalau tadi kan di awal dikatakan dia memenangkan pertandingan yang tidak seimbang. Sebenarnya caranya itu bagaimana Pak Pendeta? Dan di sini ini saya mari kita lihat Bu, di dalam ayat yang ke-22 ada yang menarik di sini Bu. Ya. Di ayat yang ke-22 dikatakan begini. Di dalam ayat yang kedua, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu adalah 450 orang banyaknya. Ibu tahu, rupanya Alkitab menyebutkan, kalau saya kasih tahu bahwa ini adalah seperti ATM, Bu. Seperti ATM? ATM, iya. Kenapa seperti ATM? Ya, karena apa? Seluruhnya ada di sini. Inilah harta yang diberikan Tuhan untuk manusia. Persoalannya kita nggak tahu passwordnya. Iya. Ya, itu yang masalahnya. Ya, misalkan ibu masukkan ke ATM ya, insert PIN number. Itu duit ibu. Kalau ibu lupa saja, ya kan? Makanya Alkitab berkata, saya nggak bisa ambil. Ya, betul kan? Jadi intinya begini. Kalau kita ini walaupun itu hak kita, tetapi kalau kita lupa, makanya Alkitab menyebutkan jangan lupa Tuhan. Jangan lupakan firman. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan password itu gitu? Ya. Sekarang ATM sudah di tangan kita, Alkitab di tangan kita. Justru itu, ya. Oleh sebab itu Alkitab menyebutkan ada satu area yang tidak bisa kita masukin kecuali kita punya iman. Ya, Ibu membaca di dalam di dalam Matius 14 ayat yang ke-28 disinggung jelas sekali. Matius, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pertama adalah sebuah iman kita, Bu. Ya, rupanya dalam hidup itu ada iman logika, ada imannya areanya Allah. Oke, jadi ada iman logika, ada iman ya, area ada iman Allah. Ya gitu. Waktu di perahu, ya pasti itu goyang-goyang gitu kan ya. Kalau tidak ada perahu tenggelam, ya toh. Nah, tetapi ada banyak orang berpikir kalau nggak ada modal, kalau nggak ada dokter, ya kan, nggak ada relasi, bagaimana bisa kita bekerja atau berjalan gitu. Tapi ingat. Ya, ada satu indikasi yang keluar dari celah bibirnya Petrus. Kalau engkau Tuhan. Ini syarat utama yang kadang kalau orang Kristen tidak mengerti. Kalau engkau Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara, ini penting sekali buat pemirsa yang pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Alkitab menyebutkan bahwa ketika kita di dalam ayat yang ke-22, dan ini seringkali terjadi bagi jemaat Tuhan, Bu. Di ayat ke-22 pasal mana, Pak? Pasal 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Ayat 21 tak baca ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ada kalimat kata bercabang hati, itu sebut namanya senayim sayef. Itu sifat dasar ular, Bu. Sifat dasar ular. Ya, Ibu pernah nggak menghadapi pertandingan yang tidak seimbang? Pernah. Apa itu coba? Iya, pertandingan dalam satu pekerjaan gitu, di mana kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata orang lain yang menerima hasilnya begitu. Terus gimana perasaan Ibu? Iya, kecewa ya. Iya, kecewa. Tapi saya banyak sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering menghadapi apa yang disebut namanya pertandingan tidak seimbang. Seorang ibu tengah malam dia telepon, Pak Pendeta, saya ada di depan racun ini. Kalau saya minum hari ini, saya akan mati. Iya. Kenapa, Bu? Kenapa? Jangan dulu, jangan minum gitu. Rupanya ibu ini kena pressure gitu loh. Dokter bilang stadium 4 kanker payudara. Ya, dan dia diputuskan hanya kurang lebih 1 minggu dia punya divonis dokter hidup. Buat saya ini adalah pertandingan yang tidak seimbang. Apa yang sering kali dilakukan?
kebanyakan orang berlaku timpang, mendatangkan dukun, ya kan, ya, paranormal, misalkan sekarang ini omset tidak naik, ya kan, ya seringkali juga menghadapi seperti itu, ya kan. Di Alkitab menyebutkan di sini, ya kata semasim itu, ya semasim sayap itu sifat dasar ular. Coba Bu, ular itu bukan setan Bu, dan setan bukan ular, tetapi karakternya itu. Makanya ketika orang tertekan gitu, biasanya karakter itu keluar gitu, secara otomatis. Ya, bercabang hati bohong gitu kan ya. Coba, kalau ular itu nggak bisa jalan kalau nggak liku-liku. Makanya kalau nggak bohong-bohong sedikit, Pak Pendeta, bisnis nggak kayak begini. Nggak lancar Pak Pendeta, begitu toh. Ya kan? Setan itu, ular itu, di dalam mulutnya ini ada racunnya Bu. Kalau ngomong nyakitin Bu, haleluya. Ya, kemudian apa yang terjadi dengan ibu itu kemudian Pak Pendeta? Ya kami doakan. Setelah itu ibu itu datang ke gereja dan kami layan secara intensif dan akhirnya betul mendapatkan kekuatan dari firman. Dan dia menerima pertandingan yang tidak saya bilang jangan keluar dari situ. Sebab kalau hari ini gagal, kok akan ketemu lagi. Berarti harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Gitu. Persoalannya sekarang kadang-kala kita tidak punya mentalitas seperti Elia, berani tampil beda. Gitu loh. Ada 3 hal yang kita harus pelajari hari ini, begitu. Oke, baik. Mungkin 3 hal nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya gitu ya Pak Pendeta ya. Dan tentunya pemirsa sekalian, kita masih akan membahas 3 hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu lagu yang tentunya bisa membawa satu sukacita untuk kita semua. Masih dalam program Mimbar Agama Kristen dan tentunya saat ini kami masih berbicara mengenai berani tampil beda. Dan di studio saya masih hadir tentunya bersama dengan Bapak Pendeta Barmius Bangun Pamudi. Beliau adalah Gembala Sidang GPDI El Shalom Jakarta. 3 hal yang tadi ada dalam area pertandingan begitu. Belum dibahas oleh Bapak Pendeta dan kita sambung lagi nih Pak Pendeta. 3 hal tadi yang sempat terputus. Apa tuh Pak Pendeta di antara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Dan hari ini kita tahu bahwa ada banyak orang ketika menghadapi beban, bekal mereka tidak cukup untuk itu. Oleh sebab 3 hal yang ingin saya berikan kepada saudara. Saya percaya saudara akan bangkit dan berkata, yap aku mengerti. Ketika password itu kita terima, maka seluruh kebenaran ATM firman Tuhan ini, isinya ini, ya berkat, mukjizat, ya pelepasan, dan juga kelepasan sukacita akan saudara terima. Saudaraku, yang pertama, kalau saudara membaca ayat yang ke-20 di dalam 1 Raja-Raja 18, dikatakan begini. Ahab mengirim orang-orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Kata Karmel ini berbicara soal tentang area. Ya, area, teritorial. Rupanya, saudaraku, sebenarnya Allah kita sangat mengasihi kita. Tetapi ada banyak kita tidak mengerti bahwa Allah kita butuh area dalam hidup kita. Seperti seorang petinju, ya dia ingin tahu menunjukkan kekuatannya harus ada ringnya. Gitu. Dan Tuhan ringnya apa? Itu masalah.
Makanya kadang-kala anak-anak kita nggak ngerti bahwa papanya sayang, gitu ya, Bu, ya. Ya, makanya di sini disinggung bahwa kadang-kala kita ini, ya, jujur, semua orang punya masalah, pasti, Bu. Dari yang mulai punya gigi susu sampai punya gigi palsu, semua punya persoalan. Haleluya. Persoalannya sekarang ini, kita ini masuk di area mana? Area setan, atau area Tuhan, atau area kita. Oke, jadi area setan, area Tuhan, area kita. Iya, ya semuanya bisa, bisa kita alami. Sehingga jangan heran ada pengobatan-pengobatan, ada dan segalanya, saudaraku. Ya, kenapa Allah butuh tempat area tanding ini? Saya kasih tahu, Bu, ada banyak orang tidak mengerti. Ya, kita sebentar lagi kita akan kita pernah lihat petasan Cina gitu ya, kalau hari raya Cina besar itu ya, ada dari kecil itu dor gitu. Ada banyak orang kok tambah lama kok masalah tambah berat. Jadi seperti benang kusut begitu ya, sulit Betul. untuk mengurainya mulai Apalagi dari mana. ikut Tuhan kan. Iya. Kok tambah lama kok tambah kayak begini. Iya. Ibu tahu ketika sampai di atas dur itu ada bom yang dua itu, gede itu. Dem. Loh, masalah terbesar itu bukan masalah-masalah kita, tapi ada masalah terbesar, itu masalah dengan Tuhan, Bu. Ya, kalau Anda punya masalah dengan Tuhan, itu sangat berbahaya. Selama kita masih cinta Tuhan, selama kita dicintai oleh Tuhan, don't worry. Masalah dengan Tuhan yang seperti apa maksudnya? Ya, Apakah jelas. bisa dibilang kategori ringan, berat, sedang begitu? Ada orang bisa menyembah Tuhan tapi tidak bisa melayani Tuhan. Banyak para hamba Tuhan ya menyembah Tuhan tapi bukan melayani Tuhan. Ya, jadi hubungannya vertikal saja gitu, horizontalnya. Betul. Ya, Yesus pernah berkata, ya, kamu memang betul. Alkitab menyebutkan kamu melayani Mamon dan melayani Tuhan. Jadi Tuhan disebut Tuan, ya. Dan Bukan Tuhan, tapi Tuan. Tuan gitu loh. Oke. Disebut majikan. Jadi ketika Yesus berbicara soal Mamon itu berbicara soal majikan. Contohnya kalau ibu saya tanya begini, ibu nyembah siapa? Pasti nyembah, saya nyembah Tuhan gitu. Betul. Tapi kalau jujur, kalau misalkan ibu saya tanya, ibu melayani siapa? Sebab kalau ibu melayani Tuhan nggak dapat uang. Kalau ibu melayani uang nggak dapat Tuhan. Tentu ikut milih. Pasti jujur saya mengatakan saya melayani orang-orang di sekeliling saya, orang terdekat saya, terutama yang membutuhkan saya begitu. Iya, betul. Di sini Alkitab menyebutkan, ya, kenapa sih kadang kala orang Kristen tidak mau masuk ke area Allah? Padahal area Allah itu ada di mana Allah akan bekerja di situ. Saya kasih contoh, kenapa sih orang banyak masalah? Ibu pernah nggak ketika ikut Tuhan terus lebih banyak masalah? Pernah Ibu mengalami seperti itu? Suatu ketika saya pelayanan di Las Vegas, Bu. Dan suatu ketika ada seorang majelis, ya, itu ngajak saya mobil baru, Bu. Dan itu mobilnya, aduh, luar biasa. Nyaman. Bukan nyaman lagi. Waktu saya buka, welcome, begitu. Saya duduk, please seat belt. Itu tidak saya pasang, nggak akan diam kalau nggak saya pasang. Wah, mau belok dikasih warning, ya, mau mundur ada warning, semuanya ada censoring system. Kenapa sih kok kayak begitu? Karena mahal, Bu. Ya, saudara pemirsa yang kasih Tuhan, jujur, saya kasih tahu kepada saudara, ketika engkau ikut Tuhan dan saudara mendapat masalah besar, ya, itu berarti hidupmu mahal. Bilang kanan kiri, mahal sekali. Ada censoring system dari surga yang ada secara otomatis diberikan bagi orang-orang yang dicintainya. Dan jujur, kadangkala saya tidak mengalami seperti itu. Kenapa dulu waktu dunia Tuhan, kami nggak ada apa-apa tuh. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, buat apa kalau ikut Tuhan kok tambah masalah? Lebih baik biasa-biasa saja. Ya, saya pernah punya mobil, Bu. Tahun 87. Maaf aja. Remnya blong. Ya, indikasi bensin kagak ada. Tahu, Bu, kalau habisnya bensin itu habis kalau sudah dorong. Dan ada banyak orang Kristen seperti itu. Nggak ikut Tuhan bebas tuh. Tunggu dulu. Nanti kalau sudah didorong di kursi roda, baru kamu tahu. Begitu kan? Oke, nah setelah ada sensor, tadi sudah ada sensor dari atas dengan setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan begitu, Pak Yang Pendeta? kedua, mari kita lihat di dalam ayat 24. Ada kata yang bagus sekali di sini. Ini, ayat 24 di dalam 1 Raja-Raja 18. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Yang kedua, Bu. Kenapa Allah menjawab dengan api? Ya, itu dia. Kadangkala orang hanya melihat Allah kalau dia menjawab sembuh, gitu ya. Ya, dapat jodoh, dapat omset banyak. Betul. Ya, apa yang dia inginkan? Betul, begitu, apa yang dia inginkan. Kalau hanya kayak gitu nggak perlu percaya Tuhan, Bu. Ya, nggak perlu percaya Tuhan. Ya, sebab apa? Setan pun bisa lakukan. Mari kita lihat, Bu, kenapa Tuhan jawab dengan apinya. Ya,
Kalau saudara membaca di dalam Keluaran 3 ayat yang ketiga, dijelaskan di situ baik gitu ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ya, Ze Gadol Mareh. Itu di dalam bahasa Ibraninya. Ya, apa sih yang nggak pernah dilihat oleh Musa? Iya. Ya, dia mantan putra mahkota. Berarti jabatan, Iya. apalagi pangkat, Betul. terus apalagi nama Semua, besar. iya. Semuanya. Fasilitas. Bukan hanya wanita yang dilihat, dimiliki. Semuanya dimiliki. Tapi kenapa kok disebutkan penglihatan yang hebat itu? Ini adalah sebuah simbol metamologi. Ya, untuk mengeluarkan bangsa pilihan Allah, tidak hanya dibutuhkan pangkat, jabatan, nama besar, uang banyak. Tidak. Apalagi, Pak? Ya, 40 tahun dibawa ke sekolah namanya sekolah sabar. Ya, di Jitro, diajar nyebokin kambing. Digojlok ibaratnya Iya, begitu makanya ya. sabar juga tidak bisa membuat orang bertobat. Berapa banyak orang konseling sama saya, dia katakan, Pak Pendeta, Pak kurang sabar, Pak Pendeta. 10 tahun aku sih doa ini si Marbun ini. Kira-kira begitu. Itu kok susah amat berdoa. Iya Bu, sabar tidak bisa menobatkan orang. Kapan bisa menobatkan? Waktu Anda melihat duri itu terbakar. Duri ini adalah personifikasi daripada sebuah hati kita. Ya, hati kita ini seperti duri, Bu. Yang Ibu yang sering menyakiti kita siapa sih? Yang paling orang yang kita cintai, istri kita, Orang terdekat. orang terdekat. Iya. Dan di sini penglihatannya hebat itu yang membuat orang bisa bertobat. Waktu duri yang suka menyakitin itu dibakar oleh api Roh Kudus. Berarti kita harus cari sumbernya dulu, begitu sumber masalahnya Iya. dulu begitu. Betul. Nah, di Alkitab menyebutkan begini, ketika kita ini Tuhan itu menjawab hidup kita, Bu. Ada kalimat yang bagus sekali. Kisah 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Kisah 2 Kisah 2 ayat yang kedua dikatakan begini sampai 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dalam bahasa Inggrisnya the sound from heaven. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, Bu. Ya kan? Kenapa Tuhan menjamah kita dengan urapan Roh Kudus? Bukan hanya untuk berbahasa roh. Tetapi Alkitab menyebutkan, saudaraku, ketika Tuhan jamah seseorang, saudaraku, ya, bukan hanya bisa berbahasa roh, tapi Alkitab menyebutkan di sini the sound from heaven. The sound from heaven. Jadi ada suara dari Allah. Mampukah kita menyakiti musuh kita? Mampukah kita membalas yang jahat dengan yang jahat? Ketika Roh Kudus memberikan damai itu. Dan inilah fungsional ketika api itu turun menjamah penjahit jadi penjahat jadi penjahit. Oh, luar biasa gitu kan ya. Nah, ada sesuatu kenapa kadang-kala orang itu bisa semangat di gereja ya. Bisa berubah drastis begitu ya. Karena di sini Bu lihat. Di dalam Imamat 10 ayat ada namanya api asing. Makanya kalau dijamah api yang benar gitu ya. Banyak sekarang ini jujur ya melayani Tuhan dengan api asing. Jadi gitu jenis-jenis api ini banyak kan? Banyak sekali. Seperti apa Pak Pendeta? Kalau membaca di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Sya'or Aesi. Api yang mematikan berarti bisa dibilang ini. Yang saya tahu kalau pergi ke gereja berkat mengalir. Yang saya tahu di hadapan Tuhan mujizat terjadi. Makanya nggak salah juga banyak orang ke gereja waktu Pulang lagi perang. khotbah keluar, pas mau berkat pada masuk tuh gitu ya Pak begitu Pendeta. ya. Nah, dari sini saya melihat kok bisa begini gitu loh. Kok bisa begitu, saudaraku? Ya mungkin saudara berkata, iya Pak Pendeta, kadang-kala saya pulang pelayanan, saya gersang. Iya, karena api asing. Ya, api itu tanda semangat. Coba lihat Olimpiade, ya, maju tak gentar. Ya, bukan bela yang bayar, tetapi maju tak gentar. Bela yang benar. Dan di sini saya menemukan sesuatu. Ya, coba kalau misalkan di gereja ada pacarnya, semangat, semangat. Tapi itu api asing, Bu. Ada fulus mulus, tanpa fulus manfus. Itu juga api asing. Dipuji pendetanya. Padahal kita berkata, ya, disebut di atas mezbah. Mezbah yang benar, di atasnya harus ada korban. Ya, harus ada korban. Itu mezbah yang benar. Kalau melayani Tuhan kita dipuji, maaf itu bukan mezbah yang benar. Bukan sebuah pelayanan. Gitu, Oke, baik, kita langsung masuk ke kesimpulan nih Pak Pendeta. Dan juga mungkin langsung saja kita memperbaiki mezbah itu bagaimana caranya sekaligus sebagai kesimpulan hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Alkitab menyebutkan tidak ada masalah yang terbesar kecuali kita punya masalah dengan Tuhan. Yang pertama, ya, saudara harus mampu masuk dalam area pertandingan Allah. Ketika engkau punya masalah, di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, yang bagian Allah itu bagian Allah, yang bukan bagian Allah itu jangan kau ambil. Ya, artinya ketika kita tidak mampu, itu bagian Allah, serahkan kepada Tuhan. Ya, yang kedua, saudaraku, minta api gitu loh. Kalau engkau ada masalah, jangan pernah engkau salahkan istri, suami, apapun jangan. Perhatikan keadaanmu. Jangan-jangan api Roh Kudus sudah tidak ada lagi dalam hidupmu. Sehingga apa yang terjadi? Hidupmu bukan Allah lagi, tapi dirimu. Yang terakhir dikatakan bahwa memperbaiki mezbah ini berbicara soal doa. Ya, banyakilah doa. Ada doa yang salah dan ada doa yang benar. Yesus pernah berdoa, ya, datanglah di dalam Getsemani, dia kata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa. Ini ada sesuatu, Bu, ya, di dalam bahasa teologi disebutkan, ya, the son of the man, the son of the God, ya. Ada doa, kapan doanya itu adalah anak manusia, waktu dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu doa anak manusia. Iya, manusia. Tetapi kalau boleh bukan itu, tapi kehendakmu yang jadi. Ini sebagai anak Allah. Ibu sekarang termasuk kalau doa gimana? Iya. Kehendak Masih Allah seperti doa atau anak manusia. Tuhan, aku harus dapat mobil, Iya. aku harus gimana, Bu, Oke, menurut Ibu? baik. Ya, dan tentunya ini menjadi satu bahan renungan ataupun juga Ya, introspeksi buat kita semua begitu ya, Pak Pendeta. Dan kita langsung akan mendoakan semua pemirsa yang hari ini sudah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen. Silakan Pak Pendeta. Saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan hadir, dia tidak pernah dengan tangan kosong. Di tangannya ada segala sesuatu for all yang saudara rindukan. Saudara yang sakit, tumpang tangan saudara di dalam saudara. Saudara yang mulai lemah, katakan, angkat tanganmu dan biarlah api Allah menjawab saudara. Bapak yang baik, kami berdoa atas setiap pemirsa yang hari ini menghadapi pertandingan yang tidak seimbang. Mungkin dia ada di rumah sakit dan dokter vonis engkau tidak akan pernah sembuh. Mungkin dia sekarang sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Mungkin mereka menghadapi persaingan yang sangat berat. Saya percaya kami masih punya Tuhan. Dan justru inilah tempat yang paling terbaik untuk Allah menunjukkan kasih-Nya. Bapa yang baik jamah mereka. Dan saya percaya Tuhan melalui program ini, ada surat menyurat, ada telepon yang mengatakan Tuhan Yesus tetap ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Puji untuk Tuhan. waktunya. Haleluya. Dan tentunya pemirsa sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen kali ini. Dari Pak Pendeta tadi, kita harus mampu untuk masuk dalam area Allah dan juga tentunya setiap ada masalah biarlah api Roh Kudus itu bisa kita bangkitkan atau nyalakan kembali. Dan sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.